Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Abeliansyah. Di sini saya akan buat program untuk menghitung bilangan prima dari bilangan yang sudah kita masukkan. Baiklah, langsung kita mulai saja dari C++ terlebih dahulu. Seperti biasa, ayo include string terlebih dahulu, lalu using name to std. Langsung kita mulai saja. Pertama, kita akan buat integer n, a, b, dan juga count yang bernilai 0 di sini. Lalu kita akan input nilai n-nya, yaitu dengan memasukkan berapa banyak nilai prima yang kita inginkan. Lalu akan disimpan di n, lalu nilai awal sebagai tempat start kita akan disimpan di a, lalu nilai akhir akan disimpan di b. Lalu akan masuk ke kondisi terlebih dahulu untuk mengecek apakah n sama dengan 0 atau a lebih besar daripada b. Karena jika n sama dengan 0 dan a sama dengan b, maka program akan langsung berakhir karena tidak ada juga yang perlu dicari. Lalu jika benar maka masuk ke kondisi i sama dengan a, i lebih kecil daripada b, dan count lebih kecil daripada n. Hal ini untuk mencegah agar nilai n yang kita masukkan tidak lebih dari n tersebut. Lalu kita masuk ke kondisi, jika i lebih kecil daripada 2 maka dia akan continue. Yang ini berarti jika i lebih kecil daripada 2 atau a lebih kecil daripada 2, maka akan langsung melakukan perulangan agar i-nya bertambah 1. Jadi continue ini bertujuan untuk memastikan bahwa i tidak lebih kecil daripada 2. Lalu setelah lolos dari sini, kita akan menyatakan bahwa prima itu true. Lalu masuk ke perulangan, j sama dengan 2, lalu j dikali j lebih kecil daripada i. Lalu masuk ke kondisi, jika i dibagi j sama dengan 0 atau tidak sisa, maka prima akan bernilai false dan langsung break jika ini benar. Jika ini benar, maka dia akan langsung keluar dari perulangan ini dan masuk ke kondisi ini untuk melihat primanya. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung j-nya ditambah sampai j-nya lebih besar daripada i. Lalu setelah dari situ dia akan ke kondisi prima ini. Di sini mengecek apakah prima ini true atau bukan. Jika true, maka berarti dia itu termasuk dalam bilangan prima. Lalu kita akan tampilkan di layar bahwa nilai i tersebut adalah prima dan count pun akan bertambah dengan 1 untuk sebagai pembatas dari ini. Jika dia bernilai false, maka dia akan langsung melakukan perulangan i ini untuk mencari bilangan prima yang lain. Baik, langsung kita mulai saja programnya. Kita masukkan 3, dimulai dari 5 dan diakhiri dari 10. Yang padahal kita minta di sini 3, tapi di sini hanya ada 2 bilangan prima dan dia hanya akan menampilkan 2 karena nilai awalnya sudah sampai ke nilai akhir dan tidak ada lagi nilai prima di situ. Jadi makanya dia langsung berakhir. Tapi kalau kita bikin seperti ini juga bisa. 3, 2, dan 10. Sini akan ada lebih banyak, kan tadi ada 7, cuman karena kita minta 3 maka dia akan mengeluarkan 3 saja di sini. Baiklah, langsung kita mulai lanjutkan ke pseudocode atau di sini kita sudah ke pseudocode-nya. Seperti biasa kita akan buat terlebih dahulu di sini n, a, b, i, dan j-nya. Karena tidak seperti di C++, di pseudocode atau Pascal kita harus menyatakan inputnya terlebih dahulu. Prima itu maksudnya kebolehan atau bernilai true atau false. Lalu seperti tadi, ini sama saja semua. Di sini daripada return dia memakai exit untuk keluar langsung. Lalu di sini ada perulangannya, kondisinya tadi break. Jika count lebih besar daripada n, tapi kondisinya harusnya bernilai 0. Tapi karena dia tidak bisa count 0, jadi harusnya ini kondisi yang lain karena tidak bisa menambahkan kondisi seperti di C++, makanya kita membuat kondisi lain yang untuk
membuat jika kon itu lebih besar atau sama dengan n, maka akan langsung keluar dari perulangan. Lalu masih sama, di sini dia diubah jadi term squad i akar i term. Sebentar. Fungsi terang di sini adalah untuk ini kan i-nya diakarkan kan, jadi memiliki kemungkinan i-nya akan bernilai koma atau jadi real kan. Nah, terang ini berfungsi untuk menghilangkan koma tersebut dan hanya mengambil bilangan bulatnya saja untuk dilakukan pembagian modulus atau pembagian untuk melihat sisa dari nilai i dibagi j. Karena jika dia terdapat sisa, maka prima akan menjadi false dan langsung keluar lalu seperti tadi. Kalau di sini dia sama. Ini intinya untuk menghilangkan koma pada hasil akar dari i tersebut. Lalu untuk ini di sini berfungsi untuk menambahkan count ini kan yang darinya 0 bisa menjadi 1 jika ditambahkan, sama seperti count plus plus pada C++. Ayo langsung kita mulai saja di sini. Di sini kita akan lihat hasilnya jika primanya 0, ulang-ulang yang terlebih dahulu. Jika nilai primanya 0, 3, dan 2. Maka dia akan langsung exit atau keluar dan ya tidak akan melakukan prosesnya itu. Baiklah, lanjut kita ke flowchart terlebih dahulu. Baiklah, di sini adalah flowchart dari prima ini. Bisa dilihat arah anak panahnya ini untuk menunjukkan jalannya program ini dalam bentuk flowchart. Pertama kita akan mulai terlebih dahulu, lalu menyatakan count itu 0, lalu kita input ke N, A, dan B. Lalu ke kondisi tadi, jika kondisi ini terpenuhi maka dia akan langsung N, jika tidak maka akan masuk ke perulangan. Jika dia masuk ke perulangan maka akan melakukan kondisi ini. Lalu karena di sini ada continue, maka jika kondisi ini terpenuhi maka dia akan langsung melakukan pengulangan i untuk menambahkan nilai i ini. Lalu jika false atau salah maka dia akan menyatakan prima sebagai true. Prima di sini karena agar selalu bisa mengulang nilai prima ini, karena jika ditaruh di luar takutnya maka hasilnya akan bias atau salah. Lalu dia akan masuk ke perulangan kedua, lalu melakukan pengecekan kondisi i dibagi j sama dengan 0 atau sisanya 0. Jika benar maka dia akan mengubah prima menjadi false nilainya. Lalu di sini ada codingan break. Jadi jika setelah kondisi ini terpenuhi maka dia akan langsung keluar dari perulangan dan masuk ke kondisi prima ini. Tapi jika dia tidak terpenuhi ini atau false kondisinya, maka dia akan ditambah untuk mencari kondisinya apakah terpenuhi atau tidak. Jika tidak terpenuhi maka dia akan langsung ke kondisi ini, ke kondisi prima. Di sini untuk mengecek apakah primanya bernilai true ataukah false. Sebentar. Jika kondisi ini, jika primanya true maka dia akan menampilkan nilai i yang ada di perulangan ini di layar, dan ini untuk spasi jadi agar nilai i selanjutnya tidak bertabrakan dengan nilai i sebelumnya dan count-nya akan bertambah 1. Tapi jika primanya bernilai false maka dia akan langsung ke codingan i++ ini dan melakukan perulangan sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Jika kondisinya tidak terpenuhi lagi maka dia akan langsung end atau programnya akan langsung keluar. Baiklah, selanjutnya kita akan ke deskripsi program. Nah, kita akan jelaskan tentang deskripsi programnya. Pertama dia akan mulai, lalu input banyak nilai yang prima diinginkan. N ini sebagai nama itu atau simbol dari variabelnya beserta nilai awal A dan B. Ini juga sama. Lalu program akan menyatakan count bernilai 0. Lakukan pengecekan apakah n lebih kecil atau sama dengan 0 atau nilai A lebih besar daripada nilai B. Jika kondisi terpenuhi maka program akan langsung berakhir. Masuk ke pengulangan, maka program akan melakukan pengecekan apakah i lebih kecil daripada 2. Jika lebih kecil maka program akan melakukan code continue untuk menambahkan nilai i agar lebih besar daripada 2.
Setelah itu, program akan menyatakan variabel prima sebagai true. Lalu setelah melewati kondisi di atas, maka program akan melakukan perulangan lagi. Melakukan pengecekan I dibagi J tanpa sisa atau tidak ada sisa sama sekali. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan mengubah prima menjadi false dan keluar dari perulangan menggunakan kode break. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menambahkan J dengan 1 dan melakukan perulangan sampai kondisi ini tidak terpenuhi lagi. Setelah melakukan pengecekan jika prima bernilai true, maka program akan menampilkan nilai I di layar dan count akan bertambah 1. Jika prima bernilai false, maka program akan langsung menuju kode berikutnya. Nilai I akan bertambah 1 setiap perulangan atau I++. Jika kondisi I lebih kecil daripada B dan count lebih kecil daripada N tidak terpenuhi lagi, maka program pun akan selesai. Baiklah, segitu dulu dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.